Haidar Alwi Institute, iblis politik yang ingin menjatuhkan Jokowi dengan memanfaatkan virus corona. Pada Juni tahun 1970 kesehatan Soekarno memburuk. Hatta menjenguk ketika Soekarno tengah tertidur, tiba-tiba mata Soekarno terbuka. "Hatta, kamu di sini," ujarnya. "Apa kabarmu?" "No." Soekarno menjawab dengan lemah, "Apa kabar?" Hatta terdiam, air matanya berlinangan. Soekarno mencari kacamata dan ingin melihat Hatta lebih jelas. Ia mencoba bicara meski dengan susah payah. Hatta tetap terdiam, coba menahan kesedihan. Meski gagal, 2 hari kemudian tanggal 21 Juni tahun 1970 jam 7:07 WIB pagi hari Soekarno wafat. Putra Sang Fajar untuk selamanya meninggalkan dunia. Putra Sang Fajar, pejuang kemerdekaan, Bapak Proklamator Kemerdekaan, wafat setelah melalui hari-hari terakhirnya sebagai tahanan politik yang sangat menyedihkan. Jasa-jasanya yang besar untuk bangsa dan negara tidak pernah diingat. Ia bagai orang buangan, sering kelaparan dan minta nasi sama kecap saja tidak dikasih. Soekarno diasingkan di rumah tahanan oleh Soeharto. Soeharto yang dengan lihai telah mengambil kekuasaan, rapi, pelan, namun pasti. Sebagai salah satu pelaku tragedi berdarah PKI, Soeharto pun menjadi pahlawan. Lewat Super Semar yang disalahfungsikan, Soeharto pun menjadi presiden, kudeta halus yang rapi, dan Soekarno pun menjadi tahanan. Politik dibunuh pelan-pelan. Begitulah cara sang iblis politik menyingkirkan sang penyambung lidah rakyat Indonesia. Dan kita kembali ke zaman sekarang, saat ini. Yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo, akrab disebut Jokowi. Orang baik ini yang menjadi pemimpin bangsa ini sejak menjabat sebagai presiden dari tahun 2014, namun dia tidak henti-hentinya dihina, dihujat, dicaci maki. Kebencian, hoaks dan fitnah tidak henti-hentinya disebarkan. Lewat berbagai hoaks dan fitnah Jokowi hendak dijatuhkan, seperti hoaks dan fitnah PKI, asing-aseng, dan lain-lain. Dan sekarang lewat pandemi virus corona, Jokowi kembali hendak dijatuhkan oleh iblis-iblis politik ini. Iblis-iblis politik ini berteriak, "Jokowi lamban. Jokowi tidak bisa mengatasi pandemi corona. Negara seperti tidak ada pimpinan." Iblis-iblis politik ini siang malam terus menyebarkan ketakutan, supaya masyarakat menjadi takut dan terciptalah kekacauan. Iblis-iblis politik ini siang malam terus berteriak, "Lockdown, lockdown, lockdown." Siang malam TV dan media lainnya terus membahas lockdown. Iblis politik ini berharap dengan pemerintah memutuskan negara atau suatu daerah lockdown, maka akan terciptalah kekacauan, akan terciptalah kepanikan. Orang kaya akan menyerbu, memborong, menimbun sembako, sedangkan orang miskin sebenarnya para iblis politik ini tidaklah peduli pandemi corona COVID-19. Mereka hanyalah memanfaatkan pandemi COVID-19 ini. Mereka menyebarkan ketakutan supaya terjadi kekacauan dan berharap Presiden Jokowi tumbang. Lalu iblis politik ini akan ambil alih kekuasaan. Mereka sama sekali tidak punya hati. Mereka hanya punya ambisi. Gila kekuasaan dengan segala macam cara, karena mereka adalah iblis politik. Kita masih tetap percaya dan yakin bahwa Presiden Jokowi beserta jajarannya akan bisa mengatasi pandemi corona COVID-19. Kita percaya tentang lockdown juga sudah dipikirkan dan dipertimbangkan, dan ini hanya akan menjadi opsi terakhir yang sangat terpaksa jika dilaksanakan. Kita tetap percaya dan yakin bahwa siang malam Presiden Jokowi beserta jajarannya bekerja sangat serius mengatasi masalah pandemi COVID-19. Wajah yang sangat lelah Presiden Jokowi dengan kantong matanya yang semakin membesar, yang sehari semalam hanya tidur 2-3 jam. Kita tetap percaya, tetap yakin dan tetap mendukung Presiden Jokowi beserta jajarannya dalam mengatasi pandemi corona COVID-19 ini. Para iblis politik ini siang malam terus mengintai Presiden Jokowi. Para iblis politik ini ingin mengulangi kisah kejatuhan Soekarno dan ingin mengulanginya kepada Presiden Jokowi. Maka dari itu kita belajar dari sejarah. Jangan sampai akhir kisah hidup Soekarno yang sangat menyedihkan terulang dan menimpa Presiden Jokowi. Maka dari itu para pendukung Jokowi harus tetap bersatu dan melawan iblis politik ini.
Kita lawan iblis-iblis politik ini. Mari kita sebarkan optimisme dan jangan sebarkan ketakutan. Mari kita berdoa. Presiden Jokowi diberi perlindungan Allah dari iblis-iblis politik dengan agenda kudeta, dengan menyebarkan ketakutan. Mari kita berdoa, semua yang terjangkit virus corona di negara kita Indonesia maupun di seluruh dunia, secepatnya diberi kesembuhan. Oleh Haidar